Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Rubiantara Abbas. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Fatahul Muluk Papua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya untuk memenuhi tugas keterampilan dasar mengajar. Silakan disimak dengan baik ya, teman-teman, saudara-saudari pemirsa yang sedang setia menonton. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya. Iman kepada Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu benar-benar ada dan Dialah yang menciptakan, memelihara dan mengatur alam semesta. Pengertian iman kepada Allah secara bahasa, iman berarti percaya atau yakin. Menurut istilah, iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan semuanya dengan perbuatan. Dengan demikian, ada 3 unsur pengertian iman, yaitu hati, lisan, dan perbuatan itu sendiri. Namun, di antara ketiga indikator tersebut, iman lebih menekankan pada aspek kolbu atau hati, lalu akan tercermin dalam perkataan dan perbuatan. Untuk meningkatkan iman kepada Allah, kita perlu mengenal Allah. Adapun cara mengenal Allah adalah dengan mengenal sifat-sifatnya. Sifat Allah itu ada 3. Sifat wajib, yaitu sifat kesempurnaan yang pasti dimiliki oleh Allah. Jumlah sifat ini ada 13 macam sifat. Yang kedua, sifat mustahil, yaitu sifat-sifat yang tidak mungkin atau mustahil yang ada pada Allah. Sifat ini merupakan lawan atau kebalikan dari sifat wajib. Yang ketiga, sifat jais, yaitu sifat mungkin bagi Allah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sifat ini merupakan hak prerogatif Allah. Jumlahnya hanya 1, yaitu wewenang Allah untuk berbuat atau tidak menurut kehendaknya. Misalnya menciptakan jenis pepohonan, jenis binatang, dan lain sebagainya. Klarifikasi sifat wajib bagi Allah. 1. Nafsiyah. Nafsiyah itu adalah diri atau zat, yaitu sifat hakikat zat Allah itu sendiri atau mutlak adanya. Yang kedua, salbiyah adalah bertentangan, yaitu sifat yang hanya pada Allah semata dan bertentangan dengan sifat makhluk yang Dia ciptakan. Yang ketiga, ma'ani, artinya hakikat, yaitu hakikatnya sifat Allah, tetapi sebagian kecil darinya dianugerahkan oleh kepada makhluknya. Yang keempat, ma'nawiyah, artinya hakikat yang sempurna, yaitu sifat kemahaan yang mutlak milik Allah semata tanpa diberikan kepada makhluknya. Sifat wajib dan mustahil. Sifat wajib dan mustahil bagi Allah yang saya katakan tadi diketahui ada 13. Yang pertama, wujud atau ada, tiada sifat nasihat, tiada sifat nafsiyahnya. 2. Kidam, terdahulu. Ketiga, baqo, kekal. Keempat, mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Yang kelima, qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. 7 sifat maknawiyah. 1. Qadir, maha kuasa. Muridan, maha berkehendak. Ketiga, aliman, maha mengetahui. Keempat, hayyan, maha hidup. Kelima, sami'an, maha mendengar. Keenam, basiran, maha melihat. Ketujuh, mutakalliman, maha berfirman. Perilaku yang ditampilkan sebagai cerminan keyakinan akan sifat Allah. Jadi yang kita dapat petik dari adanya keyakinan terhadap sifat-sifat Allah tadi, sehingga mempengaruhi perilaku kita, seperti sifat nafsiyah, yaitu wujud, mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah yang mutlak ada. Adanya alam ini termasuk adanya diri kita sendiri, tentulah karena adanya Allah. Pada hakikatnya yang ada hanyalah 2, yaitu Khalik sang pencipta dan makhluk yang menciptakan, yang diciptakan. Adanya Khalik tidak berawal dan tidak berakhir, sementara adanya makhluk karena diciptakan oleh sang Khalik tersebut. Dengan keyakinan seperti itu, maka setiap mukmin mestinya merasakan bahwa Allah senantiasa ada kapan dan dimanapun ia berada. Meskipun Allah memberikan berbagai potensi kepada manusia seperti kekuatan, kehendak, pengetahuan, hidup, mendengar, melihat, dan berbicara,
Namun pada hakikatnya semua itu pada milik Allah secara sempurna. Dengan demikian manusia tidak boleh menganggap diri paling baik apalagi paling sempurna. Dengan demikian manusia harus senantiasa taat kepada aturan Allah secara ikhlas dengan kesadaran diri sebagai hamba dan ciptaannya. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum